Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia hingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara online dari rumah dengan baik. Pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai besaran dan pengukuran, di mana pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Pada besaran dan pengukuran ini ada beberapa materi yang harus kita kuasai atau kita pelajari bersama-sama. Di antaranya yang pertama, besaran dan satuan yang minggu lalu Anda sudah pelajari, dimensi dan angka penting, dan pengukuran sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam dimensi dan angka penting, ada baiknya kalau saya mengulas sedikit materi pada pembelajaran sebelumnya, yakni tentang besaran dan satuan. Seperti yang Anda ketahui sebelumnya bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Dari sesuatu yang dapat diukur ini, kita kenal ada dua besaran, ya. Ada dua besaran, yaitu besaran fisis atau besaran fisika dan besaran non-fisik. Nah, contohnya seperti apa? Besaran fisis itu contohnya ya kecepatan, panjang, dan seterusnya. Sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka itu dinamakan dengan besaran fisik. Sedangkan besaran non-fisik, sesuatu yang dapat diukur tetapi tidak bisa dinyatakan dengan angka. Model rambut orang itu mengikuti gaya masa kini. Gaya memang sebuah besaran fisika, ya, sebuah besaran yang satuannya adalah Newton seperti yang Anda ketahui itu, ya. Tetapi dalam kalimat ini, gaya itu, gaya rambut seorang tidak bisa dinilai, tidak bisa ditentukan dengan angka. Nah, karena tidak bisa ditentukan dengan angka, maka dia bukan besaran fisis, melainkan besaran non-fisis. Kecepatan mobil itu 100 km per jam. Nah, itu kalau kecepatan, itu besaran fisis. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok, ya, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, atau besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Nah, itu namanya besaran pokok. Sedangkan besaran turunan, namanya juga turunan, berarti diturunkan dari besaran pokok. Sedangkan berdasarkan arahnya, besaran dibedakan atas dua juga, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar itu besaran yang hanya punya nilai saja. Hari ini kita coba membahas beberapa besaran pokok dan besaran turunan dan menuju ke dimensinya. Dari pembahasan pertemuan sebelumnya, besaran pokok kita ketahui bahwa besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dan yang sudah Anda kenal waktu masa Anda masih duduk di bangku SMP, itu ada 7 besaran pokok, yaitu ada besaran pokok panjang yang dinyatakan dengan simbol L, kemudian satuannya adalah meter, kemudian massa simbolnya M, satuannya kilogram, kemudian waktu dalam second atau detik, ya, biasa juga disebut dengan detik, kemudian kuat arus itu ampere satuannya, suhu satuannya Kelvin, kemudian intensitas cahaya satuannya kandela, sedangkan jumlah zat itu satuannya mol. Ini 7 besaran pokok yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan waktu, ada 2 besaran lagi yang memang tidak diturunkan dari besaran pokok ke besaran yang lain. Nah, 2 besaran itu yaitu besaran sudut, ya,
sudut datar dan sudut ruang yang dikenal dengan radian, ya, satuannya radian untuk sudut datar, kemudian sudut ruang itu satuannya adalah steradian. Nah, yang disingkat, kalau radian singkatannya rad, steradian disingkat dengan SR. Nah, itu untuk beberapa besaran pokok atau materi yang Anda sudah pelajari pada pertemuan atau pada pembelajaran sebelumnya. Itu tentang besaran pokok yang sudah Anda ketahui. Nah, bagaimana dengan besaran turunan? Kita sudah tahu bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maka ada beberapa besaran turunan yang kita pelajari, coba kita ketahui hari ini. Yakni yang pertama, luas. Kenapa luas itu dikatakan sebagai besaran turunan? Kita tahu luas itu ditentukan dengan persamaan atau rumus panjang kali lebar. Panjang ini merupakan besaran pokok panjang. Sedangkan lebar, ya lebar juga panjang juga, cuman ukurannya lebih pendek sehingga dikatakan lebar. Ya, lebar juga besaran pokok panjang. Sehingga kita kenal satuan dari luas itu adalah meter kuadrat. Kalau begitu jika ditanya besaran turunan luas, itu diturunkan dari besaran mana? Besaran pokok mana? Ya, besaran pokok panjang. Ya, besaran luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang berikut ada besaran volume. Volume juga merupakan besaran turunan. Ya, kita tahu, Anda sudah tahu rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, yang satuannya adalah meter kubik. Panjang ini jelas besaran pokok panjang, lebar juga besaran pokok panjang, tinggi juga besaran pokok panjang. Kenapa? Ya tinggi ya hanya karena posisinya dibalik ke atas saja sehingga dikatakan tinggi. Sedangkan kalau diposisikan sama dengan panjang, ya panjang juga, ya kan? Kalau begitu, besaran volume diturunkan dari besaran pokok mana? Besaran pokok panjang saja. Ada lagi massa jenis. Anda tahu persamaannya di bab 1 materi fisika SMP itu Rho, ini dibaca Rho. Rho sama dengan massa per volume, atau Rho sama dengan M per V. Sehingga kita temukan satuannya adalah M ini adalah massa, kemudian V itu adalah volume. Nah, massa satuannya apa? Massa satuannya kilogram. Volume satuannya apa tadi? Volume satuannya meter kubik. Jadi, kilogram per meter kubik. Nah, kalau begitu, kalau ditanya besaran massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok mana? Ingat, volume adalah turunan dari besaran pokok panjang. Sedangkan ada lagi satuan yang lain adalah massa. Maka massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang. Berikut kecepatan. Kecepatan Anda tahu dirumuskan sebagai jarak per waktu atau S per T. Atau itu kita kenal dengan X per T. Jarak itu satuannya meter, sedangkan waktu itu satuannya second. Jadi kecepatannya satuannya adalah meter per second atau meter per detik. Ya, saya dalam kurung saja meter per detik. Nah, kalau begitu ditanya kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kita lihat bagaimana dengan percepatan. Nah, percepatan itu dirumuskan sebagai perubahan kecepatan delta V per delta T. Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Itu arti dari percepatan. Lebih umum juga ditulis V per T. Ini V kecil ya. Yang satuannya adalah kalau kita mau turunkan, V ini adalah kecepatan. Saya mau beritahu dulu kepada Anda bahwa persamaan ini ya, V per T itu bisa saya tulis sebagai V kali seperti. Sehingga satuan kecepatan kita tahu adalah meter per second atau meter per detik. Kalau saya kalikan dengan 1 per second, itu sama dengan meter per second
kuadrat. Jadi satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Nah, kalau ditanya diturunkan dari besaran pokok mana percepatan itu? Diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kita lihat lagi, ada beberapa lagi. Yang berikut adalah gaya. Ya, gaya itu dirumuskan sebagai massa dikali percepatan. Nah, kita tahu tadi, massa satuannya apa? Massa satuannya kilogram. Percepatan satuannya apa? Percepatan satuannya meter per second kuadrat. Kalau begitu, gaya satuannya apa? Gaya satuannya kilogram meter per second kuadrat. Gaya diturunkan dari besaran pokok mana saja? Besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Kita lihat yang berikut, tekanan. Tekanan itu dirumuskan sebagai gaya per satuan luas. Persamaan ini yang sama seperti ini, ya, sama seperti percepatan tadi. Saya bisa tuliskan sebagai gaya F dikali 1 per satuan luas. Nah, gaya kita tahu satuannya apa tadi? Gaya itu satuannya kilogram meter per second kuadrat. Sedangkan luas, 1 per luas. Luas itu satuannya adalah meter kuadrat. Nah, kalau begitu meter per meter kuadrat, meter yang atas itu kita hilangkan 1, yang bawah kita hilangkan 1, sehingga kita peroleh satuan dari tekanan adalah kilogram per meter second kuadrat. Diturunkan dari mana saja besaran pokok besaran tekanan itu? Nah, diturunkan dari panjang, massa, dan waktu. Usaha dan daya. Oke, kita lihat usaha. Usaha itu satuannya apa? Usaha itu dinyatakan, dirumuskan sebagai gaya dikali jarak perpindahan. Maka gaya satuannya apa? Gaya satuannya kita tahu tadi kilogram meter per second kuadrat. Nah, jarak satuannya apa? Jarak satuannya meter juga. Kalau begitu, satuan dari usaha adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Yang terakhir kita lihat daya. Daya itu satuannya apa? Daya itu dirumuskan sebagai apa? Usaha per satuan waktu. Rumus ini kita bisa tulis dengan W kali 1 per T. Usaha satuannya apa? Usaha satuannya kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ya. Kalau begitu ini kilogram meter kuadrat per second kuadrat dikali 1 per second. Kalau begitu, daya satuannya apa? Kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Ya, dari besaran pokok dan besaran turunan, mari kita lihat yang berikut tentang dimensi besaran. Baik, sebelum kita melihat tentang dimensi besaran, kita lihat dulu beberapa poin-poin penting yang harus Anda ketahui tentang dimensi ini. Yang pertama, dimensi itu merupakan cara suatu besaran tersusun dari besaran pokok. Dimensi itu suatu cara penulisan besaran pokok dalam bentuk simbol. Kemudian dimensi juga menunjukkan kesetaraan antara suatu besaran dengan besaran yang lain, yaitu kesetaraan suatu besaran. Dan yang terakhir, dimensi digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu besaran fisik. Oke, itu pengertian atau beberapa poin penting, hal penting yang harus Anda ketahui mengenai dimensi itu. Kenapa kita harus mempelajari dimensi? Nah, pada pembahasan tentang besaran pokok, Anda sudah tahu bahwa ada 7 besaran pokok. Di antaranya adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Pada tabel ini diberikan besaran pokoknya, besaran pokok panjang, kemudian ada besaran pokok massa, yang satuannya adalah kilogram,
Ini yang sebelah kanan ini adalah dimensinya. M besar, huruf besar untuk massa, kemudian panjang, satuannya meter, dimensinya L dari kata length, kemudian waktu satuannya second, dimensinya atau simbolnya itu adalah T besar dari kata time, suhu itu satuannya Kelvin, dimensinya itu adalah theta, ini dibaca theta ya. Kuat arus satuannya ampere, dimensinya adalah I. Kemudian jumlah zat satuannya mol ya. Jumlah zat satuannya mol, simbolnya itu adalah, simbol besarannya adalah N kecil, sedangkan dimensinya itu adalah N besar, dan intensitas cahaya simbol besarannya juga I, dimensinya adalah J. Dari dimensi besaran pokok yang kita ketahui ini, maka kita bisa menyusun dimensi suatu besaran turunan yang tadi kita sudah pelajari. Mari kita lihat. Yang pertama, besaran luas. Nah, bagaimana dimensi dari sebuah besaran luas? Kita tahu luas tadi satuannya apa, yang tadi kita sudah kerjakan. Luas satuannya adalah meter kuadrat. Kalau meter kuadrat, satuan dari meter itu adalah satuan dari besaran pokok panjang. Maka dapat ditulis L pangkat 2. Panjang kan dimensinya adalah L ya. L pangkat 2. Nah, perhatikan baik-baik cara penulisan ini ya. Cara penulisan ini diawali dengan kurung kotak seperti ini, kurung siku, dan ditutup dengan kurung siku juga. Dimensi volume. Volume dimensinya apa? Ya, volume satuannya apa tadi? Volume satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Maka dimensinya bisa ditulis L pangkat 3. Yang berikut, dimensi dari massa jenis. Dimensi massa jenis tadi satuannya apa? Massa per volume, kilogram per meter kubik. Gitu kan? Jadi kita bisa tulis kilogram itu adalah satuan dari massa. Massa itu dimensinya adalah M. Maka bisa kita tulis M per L pangkat 3. Tetapi dalam penulisan dimensi tidak boleh ditulis seperti ini. M per L pangkat 3 seperti ini. L harus dibawa ke atas. Nah, dalam matematika, kalau pangkat di penyebutnya berpangkat positif, kalau dipindahkan ke atas, penyebutnya berubah menjadi negatif, pangkat penyebutnya berubah menjadi negatif. Jadi ini menjadi M kali L pangkat minus 3. ML minus 3. Nah, penulisan seperti ini juga boleh, bisa juga ditulis seperti ini. M kali L pangkat minus 3 kurung tutup. Itu kalau satu besaran saja ya seperti ini. Lebih dari satu besaran boleh ditulis seperti ini, yang di atas ini, atau boleh juga ditulis seperti yang di bawah ini. Kita lihat yang berikut, kecepatan. Bagaimana kecepatan, besaran kecepatan itu dinyatakan dalam bentuk dimensi. Nah, lagi-lagi kita ingat tadi bahwa satuan dari kecepatan adalah meter per second. Kalau begitu, meter ini, ya ini meter ya, bukan massa ya, meter itu besaran pokok apa? Meter itu besaran pokok panjang, kemudian dimensinya adalah L. Jadi bisa ditulis L per waktu, dimensinya apa? Waktu dimensinya T. Nah, ingat lagi, sekali lagi saya ingatkan bahwa penulisan dimensi tidak boleh seperti ini. T harus dibawa ke atas. Nah, kalau dibawa ke atas, T ini kan pangkatnya 1. Oke, kalau T pangkatnya 1 dibawa ke atas, berarti pangkatnya berubah menjadi negatif 1. Jadi, L T pangkat min 1. Kalau digabungkan, minus 1-nya dimasukin ke dalam ya. Bisa Anda tulis seperti ini, L T min 1 baru dikurung tutup. Jangan min 1-nya di luar. Kalau min 1-nya di luar, berarti L-nya juga min 1. Ya, L-nya juga pangkatnya min 1. Oke,
Yang berikut percepatan. Nah, percepatan tadi kita sudah tahu satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, tinggal ini ya. Tinggal kecepatannya T-nya dipangkatkan minus 2. Ya, jadi kalau kita kerjakan lebih panjang lagi, M itu L panjang per waktu pangkat 2. T pangkat 2. Nah, kalau kita bawa ke atas, dia akan menjadi L T pangkat minus 2. Ingat, kenapa minus 2? Ini karena T yang bawah ini pangkatnya 2. Kalau dipindahkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif. Kalau di bawahnya pangkat minus 2, kalau dipindahkan ke atas, pangkatnya menjadi positif. Yang berikut, gaya. Gaya tadi satuannya kilogram meter per second kuadrat. Kalau begitu gampang dong. Langsung saja. Kilogram itu besaran pokok massa, dimensinya adalah M, berarti M terus dikali L per T pangkat 2, sehingga ingat lagi-lagi harus dibawa ke atas, jadi M L T pangkat minus 2. Kalau mau digabungkan, kalau mau disatukan dalam satu kurung, M L T minus 2 itu untuk dimensi dari gaya. Yang berikut dimensi dari tekanan. Dimensi tekanan, ya kita tahu tekanan tadi satuannya apa. Nah, kalau kita lupa satuannya, kita bisa mengurainya kembali. Kilogram meter per second kuadrat dikali 1 per meter kuadrat. Sehingga ini satuannya adalah kilogram per meter second kuadrat, sehingga dimensinya adalah kilogram itu besaran pokok massa, per meter itu besaran pokok panjang, S kuadrat atau second kuadrat itu besaran pokok waktu, sehingga bisa ditulis M L, karena L ini pangkatnya 1, maka pindahkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi minus 1, ML minus 1, T minus T pangkat minus 2. Kalau mau disatukan, dia menjadi M L min 1 T min 2 kurang tutup. Satuan dari usaha bagaimana? Usaha itu adalah gaya kali perpindahan, kilogram meter per second kuadrat dikali meter. Berarti satuannya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Silakan coba Anda jawab ya. Silakan Anda jawab di link komentar bawah ini. Kemudian satuan dari daya. Nah, dimensi dari daya itu tadi kita sudah tahu bahwa daya itu adalah kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Kalau begitu dimensinya adalah M. Saya langsung saja M L kuadrat T min 3. Ini adalah dimensi dari daya. Itu dimensi dari beberapa besaran turunan yang diperoleh dari besaran pokok, dimensi besaran pokok yang Anda sudah ketahui sebelumnya. Yang berikut saya ada siapkan satu contoh soal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Contohnya seperti ini. Energi kinetik dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah MT kuadrat. Tentukan dimensi dari energi. Energi kinetik itu kan sama dengan setengah, dirumuskan MV kuadrat. Nah, di mana M itu adalah massa, yang satuannya adalah kilogram, kemudian V itu adalah kecepatan, yang satuannya adalah meter per second. Ya, setengah ini diabaikan, tidak usah dipentingkan karena dia merupakan satu konstanta. Maka kalau kita menurunkan dimensinya, energi kinetik, kita bisa turunkan dari satuan massa kilogram dikali meter per second. Tetapi ya, kecepatan ini kan kuadrat, maka ini meter per second kuadrat, bukan secondnya kuadrat tapi meter per second, seluruhnya pangkat 2. Kalau begitu EK ini atau energi kinetik ini bisa kita tulis EK kilogram meter kuadrat
per second kuadrat. Jadi satu dimensinya adalah massa panjang pangkat 2 L pangkat 2 per T pangkat 2. Jadi bisa ditulis M L pangkat 2 T pangkat minus. Nah, dari besaran dimensi ini kita tahu bahwa dimensi dari energi kinetik itu sama dengan dimensi dari usaha. Nanti kita akan pelajari dalam pembahasan tentang usaha dan energi. Kita akan belajar bahwa usaha merupakan atau P itu merupakan perubahan dari energi kinetik, atau W sama dengan delta EK. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua agak susah sedikit memang, tapi mari kita coba lihat saja. Gaya elektrostatis atau gaya Coulomb dinyatakan dengan persamaan F sama dengan K Q1 per Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu sama dengan gaya, yang satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat, kemudian K itu konstanta, sebuah konstanta. Nah, muatan listrik itu, Q itu satuannya adalah ampere second, ampere kali second. Kenapa? Karena kuat arus I itu dinyatakan sebagai jumlah muatan yang mengalir dalam satu satuan waktu, atau Q per T. Jadi Q sama dengan I kali T. Jadi I itu satuannya ampere, nah T itu satuannya second, jadi ampere second. Kemudian jarak R itu adalah jarak yang satuannya meter. Tentukan dimensi dari K, dimensi dari ini. Maka coba kita selesaikan. F itu sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Gaya satuannya adalah apa? Kilogram meter per second kuadrat. Sedangkan K ini yang diketahui, kemudian Q1 kali Q2 berarti Q1 itu ampere second, kemudian Q2-nya juga ampere second, per R-nya adalah meter kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat sama dengan K masih kita tulis ampere second kali ampere second itu ampere kuadrat second kuadrat per meter kuadrat. Nah, sudah mulai ketahuan sekarang kan? Anda boleh pindahkan dengan cara kali silang, boleh ya, kita coba dengan kali silang. Kilogram meter kali meter kuadrat berarti kilogram meter kali meter kuadrat sama dengan K ampere kuadrat second kuadrat kali second kuadrat kilogram meter kuadrat, meter kali meter kuadrat itu meter pangkat 3 sama dengan K ampere kuadrat second pangkat 2 itu second pangkat 4 ya. K ini sama dengan kilogram meter pangkat 3 per ampere kuadrat second pangkat 4. Nah, ini sudah bisa ketahuan dimensinya. Maka dimensinya adalah M L pangkat 3 per dimensi dari kuat arus adalah I, benar ya? I secondnya T, I pangkat 2, T pangkat 4. Jadi dimensi dari K ini ditulis secara benar adalah, ini saya tulis dalam satu kurung saja ya, M L pangkat 3, I pangkat min 2 dan T pangkat min 4. Oke, saya harap Anda bisa mengerti. Berikut ini tugas tentang dimensi yang harus Anda kerjakan, 3 nomor ini. Baca baik-baik pertanyaannya dan beberapa hal yang sudah diketahui tinggal Anda selesaikan. Ini tugas bagian A ya, ini tugas bagian A karena nanti setelah angka penting akan ada tugas lagi. Yang berikut kita bahas sedikit tentang angka penting. Angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil sebuah pengukuran. Bagaimana menemukan angka penting itu? Nah, kalau angka itu dibilang penting berarti
ada angka yang tidak penting. Dalam hasil pengukuran itu berarti ada angka yang tidak penting. Ya betul, memang ada angka yang tidak penting. Nah, sekarang mana yang penting dan mana yang tidak penting? Nah, kita lihat dalam aturannya. Aturan-aturan angka penting itu dinyatakan ada beberapa, ya. Semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contoh, 7/7. Ada berapa angka penting? Ada 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena semua ini bukan angka 0. Artinya, semua angka yang tersusun dari angka bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semua angka yang tersusun dari ini adalah angka penting. Sekarang, bagaimana dengan angka 0? Aturan angka penting ini hampir semua kebanyakan menyinggung atau mengatur tentang angka 0. Sedangkan angka bukan 0 hanya ada ini. Karena semua angka bukan 0 itu pasti angka penting. Untuk aturan nomor 2, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Perhatikan baik-baik. Angka 0 yang terletak antara angka bukan 0, angka penting, adalah angka penting. Contoh, 7,9009. Angka 0 yang ini, karena terletak antara 9 dan 7, maka disebut angka penting. Dan angka 0 yang di sini, terletak antara 1 dan 9, maka disebut angka penting juga. Maka, ini ada terdiri dari 7 angka penting. Nah, contoh yang lain misalnya 1000 atau 10.003. Nah, kalau 10.003 itu 0 yang 3 ini dianggap penting. Kenapa? Karena dia berada di antara angka bukan 0. Jadi ini ada berapa? 5 angka penting. Aturan yang berikut maksudnya. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah bukan angka penting kecuali diberi tanda khusus. Contohnya begini, 30.000 itu adalah 0, ada 4 angka 0 ini terletak setelah angka bukan 0 terakhir, artinya 3. 3 ini kan angka bukan 0 yang terakhir. Tetapi antara ini tidak ada tanda koma, tanda pemisah atau sebagai tanda desimal. Nah, karena tidak ada tanda desimal, maka 0 yang ini bukan angka penting. Lalu, tanda yang berikut, tidak ada tanda khusus di sini. Nah, perhatikan, tanda khusus itu bisa berupa garis bawah, bisa juga berupa bold, tulisannya di bold. Contoh lagi begini, 25.000. Di sini saya katakan ada 3 angka penting. Mengapa? Kalau 0 ini ada tanda, ada satu garis bawah di bawahnya. Artinya ada tanda khusus. Nah, karena ada tanda khusus ini, maka 0 ini dianggap penting. Nah, karena 0 ini dianggap penting, maka ada 3 angka penting. Kalau tidak ada tanda khusus di sini, misalnya cuman ditulis begini ya, 25.000 tanpa ada tanda khusus, berarti 0 ini bukan angka penting. Karena ada tanda khusus, maka dianggap angka penting. Sehingga angka 25.000 dengan 01 ini di garis bawahi, itu ada 3 angka penting. Nah, bagaimana dengan seperti ini? 76.000 misalnya. Lalu, tanda khususnya di sini. Nah, jika tanda khususnya di sini, maka 0 yang ini ikut menjadi angka penting juga. Karena tanda pentingnya di sini, tanda khususnya ada di sini. Jadi ini ada berapa? Ada 4 angka penting. Contoh yang lain, misalnya 30.200. 30.200 ini 0 yang terakhir diberi tanda khusus, ada garis bawah. Berarti ada berapa angka penting? 0 yang ini sudah jelas angka penting karena aturan nomor 2. Di antara angka bukan 0. Sedangkan 0 yang ini, selain tidak ada tanda desimal, ya, yang memisahkan, ada tanda khusus di sini. Jadi yang ini ikut menjadi angka penting. Jadi ada 5 angka penting. Ya, itu 3 aturan. Nah, kita lihat aturan yang berikut.
Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di depan tanda desimal adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Coba perhatikan baik-baik angka ini. 67,500. Karena ada tanda desimal ini, maka 02 ini menjadi penting. Tapi kalau misalnya 67.500 seperti ini, maka 0 ini bukan angka penting. Karena apa? Tidak ada tanda desimal dan tanda khusus. Ya. Karena ada tanda desimal, maka 0 ini adalah angka penting. 2,300. 0 ini angka penting. Ya, 0 ini angka penting. Jadi sama dengan 4 angka penting. Yang berikut, semua angka di belakang angka bukan 0 yang terakhir penting. Nah, ya, yang tadi kita bahas hanya tentang di belakang tanda desimal. Nah, sekarang adanya di depan tanda desimal. Artinya tanda desimalnya ditulis terlebih dahulu. Seperti ini misalnya ya. 4.700,000 adalah 4 angka penting. Saya beri contoh yang lain untuk contoh yang kelima ini, misalnya 2000,0. Ya, ini ada 3 angka penting. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Yang berikut angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0. Yang pertama adalah bukan angka penting. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama itu bukan angka penting. Contoh, RT 007. Ya, 02 ini nggak penting. Ya, RT 7 sebenarnya kan, tapi 0 ditulis dalam banyak penulisan di alamat rumah itu banyak 007 dari sini. Atau 0,00001. Semua 0 ini tidak penting. Jadi hanya ada satu angka penting. 0,000789 ya, 3 angka penting. Kenapa? Karena semua angka 0 yang ada di sebelah kiri atau sebelum angka bukan 0 yang pertama itu adalah bukan angka penting. Itu mengenai aturan penulisan atau aturan angka penting. Yang berikut, selain aturan angka penting, kita lihat bagaimana operasi pada angka penting. Operasi pada angka penting. Ya, ini maksudnya operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang berlaku pada angka penting. Kita lihat yang pertama, ada aturannya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, pada operasi penjumlahan dan pengurangan, hasil yang boleh diterima dalam operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting adalah satu angka taksiran saja. Satu angka taksiran itu maksudnya satu angka di belakang koma. Misalnya begini, 2,34 ditambah 0,345. 2,34 ini mengandung berapa angka taksiran? 2 angka taksiran. Kemudian yang ini 0,345 itu ada berapa angka taksiran? 3 angka taksiran. Ini kalau kita jumlahkan 5, 8, 6, 2,685. Terdapat berapa angka taksiran? Ada 3 angka taksiran. Maka menurut aturan penjumlahan dan pengurangan tidak boleh. Yang boleh hanya ada satu angka di belakang koma atau satu angka taksiran saja. Maka hasilnya adalah 2,7. Ya, ini satu angka taksiran. Ya, kita lihat contoh yang kedua tentang pengurangan. 13,46 kurang 2,2347. Kalau kita kurangkan, kita operasikan, ya akan menjadi 11,2253. Ini kita lihat yang pertama. 13,46 itu adalah 2 angka taksiran, 2,2347 itu ada 4 angka taksiran. Hasilnya ini adalah 4 angka taksiran juga.
Yang dibolehkan dalam operasi angka penting adalah penjumlahan dan pengurangan adalah satu angka taksiran saja. Nah, kalau satu angka taksiran berarti satu angka di belakang koma, jadi hasilnya adalah 11,2. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian dan pembagian bagaimana? Untuk operasi perkalian dan pembagian, hasil dari operasi itu yang dibolehkan adalah angka penting yang merupakan hasil dari perkalian atau pembagian itu sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Nah, kita lihat saja langsung contohnya. 8,141 dikali 0,22. Nah, 8,141 ada 4 angka penting. Sedangkan 0,22 ini ada, ingat 0 ini bukan angka penting ya. 0,22 ini adalah 2 angka penting. Maka angka penting yang paling sedikit adalah 2. Jadi operasi penjumlahan perkalian ini hasilnya harus terdapat 2 angka penting saja. 8,141 dikali 0,22 itu hasilnya adalah 1,79102. Ini ada berapa angka penting ini hasilnya? Hasilnya ini kan ada, kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 angka penting. Sementara hasil yang dibolehkan dalam operasi angka penting adalah cuma 2 angka penting, karena 2 yang paling sedikit. Maka ini dibulatkan sampai dengan 2 angka penting. Jadi ini kalau kita bulatkan, kita akan dapat 1,8. Sehingga ini menjadi 2 angka penting. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Ini contoh pembagian. 1,432 dibagi 2,68. Kita lihat di sini bahwa 1,432 ini terdapat 4 angka penting. Sedangkan 2,68 itu 3 angka penting. Maka hasilnya, hasil operasi ini, pembagian ini harus 3 angka penting. Nah, sedangkan 1,432 dibagi 2,68, hasilnya adalah 0,534, 328, 358. Nah, ini beberapa angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini adalah 9 angka penting. Sementara hasil yang dibolehkan adalah 3 angka penting saja. Maka hasilnya adalah, kalau kita bulatkan, ini menjadi 6. Ini menjadi 4. Ini tetap 8. Ini 3. Nah, berarti kita akan dapat 0,534, sehingga ini 3 angka penting. Itu operasi perkalian, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan pada angka penting. Ada satu hal lagi yang harus Anda ketahui dari angka penting ini, yaitu aturan pembulatan. Nah, kalau selama ini kita tahu lebih dari mulai dari 5 ke atas itu dibulatkan ke atas, sedangkan 5 ke bawah itu dihilangkan atau dibulatkan ke bawah. Nah, praktek seperti itu tidak sama dengan pembulatan pada angka penting. Aturan pembulatan pada angka penting yang seperti ini. Untuk angka penting yang lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas. Sedangkan kurang dari 5 dihilangkan atau dibulatkan ke bawah. Dalam istilah saya selama ini, setiap hari saya pakai dibulatkan ke bawah. Dihilangkan atau dibulatkan ke bawah. Bagaimana dengan angka 5 itu sendiri? Untuk angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah ganjil. Jika angka sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Tetapi jika angka sebelumnya itu genap, maka angka 5 itu dihilangkan saja atau dibulatkan ke bawah. Kita lihat contohnya supaya Anda lebih paham. Contoh yang pertama, bulatkan hingga menjadi 2 angka penting. 24,48. Yang pertama dulu, 24,48.
angka 8 itu adalah angka yang lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi 24, bulatkan ke atas berarti 5. Tapi disuruh 2 angka penting saja ya, 2 angka penting, berarti ini masih 3 angka penting. 24,5, angka 5 ini ya, syaratnya adalah dibulatkan ke atas jika sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan jika sebelumnya genap. Angka sebelumnya ini kan angka 4. Angka 4 itu kan genap, maka dihilangkan. Jadi hasilnya adalah 24. Kita lihat nomor B. 5,7538. 8 ini lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Jadi 5,754. 4 itu angka di bawah 5, lebih kecil dari 5. Jadi kalau lebih kecil dari 5 dihilangkan saja. Kalau begitu 5,75. Dibutuhkan adalah 2 angka penting. Ini masih 3 angka penting, maka dibulatkan lagi. Angka 5 ini dibulatkan ke atas jika sebelumnya ganjil, jika dibulatkan ke bawah atau dihilangkan jika sebelumnya adalah genap. Nah, ini sebelumnya kan 7. 7 itu kan angka ganjil, maka hasilnya adalah 5,8. Saya harap Anda paham. Yang berikut 73,451. Ada berapa angka penting? Ini ada 5 angka penting. Kalau 5 angka penting kita bulatkan, 1 ini kan di bawah 5, lebih kecil dari 5, maka 73,45. Sekarang 5 ini, karena di depannya ini adalah 4 bilangan genap, maka karena bilangan genap, maka 5 ini dihilangkan. Jadi 73,4. 4 ini karena lebih kecil dari 5, maka 73. Yang berikut 33,157. Ini langsung saja 33. Itu pembulatan angka penting. Berikut ini tugas yang kedua. Setelah tugas yang pertama tadi tentang dimensi besaran, dan ini tentang angka penting. Ada 3 nomor juga. Silakan Anda selesaikan kedua soal ini dan kumpulkan melalui psikologi sebelum batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.